hidup ini apa sudah maksimal atau gimana Pak Sekda? Ya, akan kita atensi untuk tahun-tahun yang akan datang. Kepanikan kepada patternnya bisa dilihat dari angka inflasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kita bersama Share Purpose, podcastnya Lombok Barat yang menghadirkan berbagai tokoh nasional, tokoh daerah, tokoh pemerintahan maupun tokoh-tokoh inspiratif. Share Purpose adalah podcast yang kemudian membahas berbagai tema yang segar dan renyah tentunya. Kita masih bersama dengan salah satu tokoh pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat dan beliau adalah Panglima tertinggi ASN, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Ilham MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berkat Itu adalah doa kita semua. ya, itu adalah nikmat yang paling baik dan paling senang kita rasakan Pak Sekda. Betul. Ya. Jadi hari ini kita kembali lagi akan membahas tentang TPID, yaitu tentang inflasi. Nah, ini inflasi tentu masyarakat akan melihat, akan kemudian bertanya, inflasi ini barang apa sih? Inflasi ini apa sih? Karena inflasi ini kadang-kadang ada di berita, kadang-kadang ada di koran, kadang-kadang ada di media sosial. Apa sih inflasi ini? Nah, kita sedikit bertanya sama Pak Sekda. Bukan sedikit sih, tapi banyak Pak Sekda, karena perlu kita ulik lebih dalam. Nah, ini Lombok Barat ini luar biasa soalnya Pak Sekda. Inflasinya bisa berada di bawah provinsi. Ini prestasi tentunya. Nah, kita ulik ini inflasi itu apa sih Pak Sekda? Kalau boleh tahu supaya masyarakat bisa lebih memahami terkait inflasi. Baik, jadi tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang apa langkah-langkah pengendalian dari inflasi di daerah. Kenapa sih inflasi ini harus menjadi atensi? Kenapa sih inflasi ini harus terus dikendalikan? Karena kita tahu bahwa jika inflasi terlalu rendah, ini juga akan berdampak terhadap margin daripada pihak produsen yang memproduksi. Kalau itu terkait dengan gabah, terkait dengan hasil-hasil pertanian, tentu adalah petani yang akan dirugikan. Nah, tetapi kalau itu terkait dengan barang, jasa dan yang lainnya, maka tentu adalah pabrikan yang akan berpengaruh jika inflasi ini terlalu rendah. Artinya margin mereka untuk mendapat keuntungan yang berdampak terhadap pertumbuhan usahanya itu menjadi sangat lambat. Tetapi sebaliknya juga, kalau inflasi ini bergerak terlalu tinggi, maka yang dirugikan itu adalah konsumen. Yang dirugikan itu adalah masyarakat, karena daya beli masyarakat yang tadinya bisa 2 mungkin menjadi 1, tadinya bisa 3 hanya bisa dapat 2. Nah, oleh karena itu ini memang harus dikendalikan supaya ada kesesuaian antara jumlah produksi dengan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, terhadap keterjangkauan mereka untuk mendapatkan barang yang diperlukan dalam berbagai macam bentuknya di tengah masyarakat. Nah, dengan terkendalinya inflasi, maka usaha pemerintah di sektor lain untuk menciptakan pertumbuhan itu akan punya makna yang berarti. Nah, kita dengan APBD yang ada, kita berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, ini akan memberikan penghasilan tentu kepada masyarakat secara umum dengan lebih baik. Penghasilan yang lebih baik juga pada akhirnya akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memiliki daya beli, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jadi inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Ya. Harus
sedang harus seimbang, dikendalikan. harus dikendalikan. Nah, ini susah juga kemudian mengendalikan inflasi ini. Jadi Pak Sekda, inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Tidak boleh terlalu rendah. Berarti harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Ini susah juga kemudian bagaimana mengukur atau kemudian mengendalikan inflasi ini. Tentu ini pekerjaan yang sangat-sangat PR atau pekerjaan yang sangat memiliki, harus teliti kita Pak Sekda. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, harus kemudian dikendalikan. Ini kan sama dengan kita kayak dulu kita main tolang bagi itu Pak Sekda kan. Jadi pas diletik tidak boleh dia terlalu sana. Nah pas diletik tidak boleh terlalu dekat lubangnya. Ini tentu agak susah ketika kita kecil dulu, dan ini tentu butuh adanya strategi Pak Sekda, butuh adanya strategi atau langkah-langkah konkret di dalam mengendalikan inflasi. Kira-kira Pak Sekda, untuk kemudian mengendalikan inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh rendah, dan dikendalikan. Ini langkah konkretnya dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat hingga berada pada posisi yang cukup membanggakan ini apa Pak Sekda? Baik, jadi saat ini untuk mengatasi persoalan yang langsung saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat kita berupa pergerakan harga-harga yang naik, atau dalam arti inflasi yang bergerak naik dalam beberapa waktu belakangan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, operasi pasar. Jadi terhadap kebutuhan-kebutuhan pangan pokok yang selalu dicari dan dibutuhkan setiap saat oleh masyarakat kita seperti beras misalkan, minyak goreng misalkan, ini kita terus melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar ini kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita bekerja sama dengan Bulog, kita bekerja sama dengan BI, kita bekerja sama dengan stakeholder kita yang lain untuk memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan pangan di pasar itu cukup untuk masyarakat beli dengan kemampuan yang ada. Ini operasi pasar. Yang kedua, kita juga melakukan gerakan pangan murah. Kita turun ke lapangan juga untuk menjual secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk gerakan pangan murah tadi. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan Bulog juga kita bekerja sama, kembali dengan BI, dengan semua retail modern yang ada, kita bekerja sama yang ada di Lombok Barat. Nah, kita berikan mereka untuk menjual harga barang itu lebih rendah dari harga mereka menjual di pasar. Enak Pak Sekda, berarti bisa lebih rendah itu Pak Sekda ya? Bisa lebih rendah. Artinya gini, kalau di Alfamart misalkan Indomaret mereka beli dengan harga 4.500, maka di operasi pasar murah ini mereka bisa beli dengan harga 4.000. Nah, ini kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, untuk dia bisa seperti itu, kami di pemerintah daerah itu memberikan intervensi bantuan dalam bentuk biaya transportasi. Jadi biaya transportasi yang diperlukan untuk pergerakan barang dari sumbernya kepada tempat itu kita yang tanggung. Nah, sehingga mereka tidak juga rugi meskipun menjual dengan harga lebih rendah dari yang seharusnya mereka jual, karena mereka juga kita bantu untuk biaya transportasi. Kalau kita tahu kan ketika kemudian Pak Sekda, ketika sedang susah langka dan sebagainya, kadang-kadang barang-barang itu ada yang ditimbun dan sebagainya. Ini apakah Pemda atau pemerintah daerah punya langkah untuk mengawasi atau mengendalikan ini Pak Sekda? Ya, kita bersama dengan tim langsung terjun ke lapangan. Kita langsung melihat stok di gudang beras yang ada di Bulog. Kita langsung melihat bagaimana di pasar. Ketika Bulog mendrop beras untuk operasi pasar, kami juga turunkan tim untuk memantau di pasar seperti apa beras Bulog itu didistribusi untuk dijual langsung kepada masyarakat. Apakah ada kemungkinan terjadi penimbunan dan sebagainya? Itu yang kita pantau. Oleh karena itu, kita duduk bersama dengan pihak Bulog untuk menentukan waktu, tanggal, kapan Bulog mendrop ke pasar X, kapan ke pasar Y. Nah, ketika mereka mendrop ke pasar, kami menurunkan tim yang ada untuk memantau
pergerakan dari barang yang didrop ke pasar untuk menjaga jangan sampai ada yang sedikit pedagang yang nakal. Nah, yang tadi membeli kemudian menimbun, nanti setelah itu dijual dengan harga di luar ketentuan yang ada. Kalau ke gudang-gudang distributor ada pengawasan Pak Sekda? Ya, kami juga langsung ke beberapa gudang distributor yang ada di JB misalkan, ya di Jembatan Baru seperti yang di Kediri, kita juga turun langsung menanyakan ketersediaan stok minyak, stok gula seperti apa dan yang lain-lain, tepung. Kita langsung cek. Rutin Pak Sekda? Iya, kita langsung cek. Ya, jadi pada periode tertentu ketika kita perlukan untuk harus turun lapangan, kita turun. Nah, kemarin sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita juga cek bagaimana ketersediaan stok-stok tadi untuk memasuki bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Ini kita lakukan. Nah, selanjutnya tim juga terus melakukan pemantauan terhadap semua itu, nah sehingga kita pastikan stok terjaga dengan aman. Jadinya ini Pak Sekda, saya ingin stressing sendiri. Berarti TPID ini tidak hanya kemudian rapat aja, tapi kemudian turun juga Pak Sekda ya, sampai ke gudang-gudang secara rutin Pak Sekda? Iya. Jadi sekali lagi kami ketika ada pergerakan inflasi ini mulai bergerak naik, mulai masuk kepada di luar target kita, maka kita turun. Kita turun ke pasar, kita turun kepada gudang-gudang stok yang ada. Saya sendiri juga turun, Pak. Saya sendiri turun ke gudang Bulog, turun ke pasar ke JB juga turun. Kemudian bagaimana di pasar juga kami turun. Nah, tapi tentu tidak setiap tim itu turun saya harus ada di dalamnya. Nah, karena ada tim yang lain itu yang mewakili kita. Nah, ini tapi informasi hasil kunjungan ke lapangan tersampaikan kepada kami. Berarti nggak berani lah ya, yang lain nggak turun. Kalau panglima ya atau ketua TPID langsung turun ya nggak berani lah. Ini kalau nggak ikut turun yang lain gimana Pak Sekda? Ada sanksi nggak ini? Ya kita tegur. Oh ditegur ya. Kita tegur langsung. Kalau di saat kita melaksanakan turun lapangan, kemudian mereka tidak ikut, ya kita tegur. Ada apa? Kita panggil. Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya hal itu untuk kita atensi bersama. Sejauh ini ada yang nggak ikut turun Pak Sekda? Ya alhamdulillah teman-teman di pertanian, kemudian di ketahanan pangan, di Indak, di koperasi ya bersama tim ikut bersama kita untuk turun. Turun semua ya, Pak Sekda? Ya kita kan bagi Pak. Jadi kita bagi tidak gerombolan semua ke satu titik. Kita bagi menjadi beberapa tim, ada yang ke kecamatan X, ada Y, ada yang Z dan seterusnya. Nah itu mereka nanti akhirnya kita kumpul. Nah kumpulnya kita evaluasi apa hasil tim masing-masing itu, apa masalah yang ada. Nah disitulah kita tentukan langkah-langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan dari hasil kita turun lapangan. Sejauh ini apakah kemudian strategi ini efektif Pak Sekda? Alhamdulillah ya sekali lagi tadi angka 2,78 membuktikan bahwa itu memang cukup efektif dan stok terjaga. Ini tentu menjadi langkah yang perlu diikuti oleh daerah lain ini. Perlu banyak belajar mungkin studi banding ke Lombok Barat Pak Sekda ya. Ini siap nggak Pak Sekda kalau ada yang studi banding di Lombok Barat nih? Siap, kalau memang Lombok Barat dianggap baik di dalam mengendalikan. Yang terpenting adalah Pak Sekda terkait tentang inovasi. Ini tentu banyak yang kemudian tadi strategi sudah. Nah, ini inovasi di dalam mengendalikan harga atau mengendalikan inflasi nih Pak Sekda, apa inovasi-inovasi dari Kabupaten Lombok Barat? Baik, jadi pengendalian inflasi ini kan tidak harus jangka pendek, tetapi juga kita bisa melakukan pengendalian jangka menengah dan jangka panjang. Dan kita tahu bahwa inflasi ini kan berulang di waktu-waktu tertentu, tidak di setiap bulan, tidak di setiap minggu terjadi lonjakan inflasi. Kalau kita merujuk kepada perjalanan waktu, bahwa inflasi ini kan munculnya pada periode-periode dan momentum-momentum tertentu. Seperti sekarang, kita memasuki tahun baru, ada Natal bersama dan seterusnya. Sekarang kita masuk di bulan suci Ramadan, ada masuk begitu. Ketika kita masuk di musim paciklik, musim tanam yang agak kemarau panjang, ini muncul itu. Jadi di periode-periode tertentu. Nah, oleh karena itu dalam jangka menengah dan panjang kita juga di daerah mengambil langkah-langkah
preventif lebih awal untuk pengendalian informasi berikutnya itu. Di antaranya misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang setiap hari diperlukan oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya masyarakat bisa memperolehnya tanpa harus membeli ke pasar, seperti cabai misalkan. Cabai itu kan merupakan kebutuhan pokok yang tidak harus selalu kita dapatkan dia di pasar, bisa kita dapatkan di pekarangan rumah sendiri. Nah, oleh karena itu ASN kita dorong mereka, kita himbau mereka untuk menanam cabai di pekarangan rumahnya masing-masing. Kita di Setara Daerah ini juga kita memberi contoh, kita menanam cabai di lantai 3 kita di atas untuk pada saatnya nanti dapat dimanfaatkan oleh ASN kita yang ada. Tapi itu hanya sekedar contoh saja. Bagaimana ASN itu harus melakukan hal yang sama di lingkungannya masing-masing. Harapan kita semua ASN itu melakukan langkah itu secara bersama-sama. Bayangkan kalau 7 ribuan ASN di Lombok Barat semuanya menanam cabai di rumahnya masing-masing, saya kira apa yang dikhawatirkan nanti di musim penghujan berikutnya bahwa cabai itu akan langka, untuk kita di Lombok Barat tidak akan terjadi inflasi berlebihan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, agar masyarakat kita ini yang berusaha berjualan setiap saat ini, kita kan dari beberapa tahun yang lalu itu ada program Sila Terbelanje Elek Batur Memesa. Izin Pak Sekda. Jadi mungkin nanti inovasi mungkin di segmen selanjutnya Pak Sekda, izin lewat ya. Jadi kita tutup dulu Pak Sekda. Pemirsa GMTV dimanapun berada, pemirsa Sherpa Pos, hari ini kita bersama Pak Sekda, dan tentu sudah banyak tadi Pak Sekda menyampaikan tentang inflasi ini dan pengaruh inflasi dan sebagainya. Ini harapan kita inflasi di Kabupaten Lombok Barat bisa terus terkendali. Dan demikian Sherpa Pos edisi kedua kita atau part 2 kita bersama Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.